Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, bertemu lagi di pelajaran agama Buddha. Hari ini kita akan belajar bersama anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang hiri dan otapa, atau dalam bahasa Indonesianya adalah malu dan takut. Di sini ada yang malu-malu nggak, adik-adiknya? Ada yang suka ketakutan. Kalau merasa malu dengan perbuatan yang tidak baik. Ada juga takut akibat perbuatan yang jahat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas apa saja yang harus kita hindari dan apa saja yang harus kita takuti. Pernahkah merasa malu dan takut? Adik-adik pernah malu nggak di sini? Pernah takut nggak? Ya, pasti semua manusia pernah mengalami rasa malu dan takut. Tapi ada hal yang harus ditakuti dan harus malu ya adik-adik ya. Apa itu? Nah, dalam agama Buddha, hiri dan otapa. Hiri artinya malu berbuat jahat, otapa artinya takut akan hasil perbuatan jahat atau buruk. Mengapa kita harus malu dan takut? Misalkan diminta mengerjakan tugas oleh guru, kenapa harus malu? Apakah itu perbuatan yang tidak baik? Ya, kita tidak perlu malu karena itu bukan perbuatan yang buruk. Kemudian bernyanyi lagu Buddhis. Bernyanyi lagu Buddhis, apakah kita harus malu? Tidak perlu. Anak-anak semua harus percaya diri. Karena percaya diri akan pengaruhi prestasi. Kemudian berbohong, apakah kita harus malu dan takut? Ya, betul, kita harus malu dan takut akan akibat dari perbuatan berbohong. Kalau berbohong, nanti akibatnya apa, anak-anak? Kalau berbohong nanti akan tidak dipercaya, seperti kisah pengembala domba ya. Ya, tidak dipercaya lagi karena suka berbohong kepada para penduduk. Kemudian mendapat juara, kita harus malu dan takut? Ya, tidak perlu, karena mendapat juara itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang membanggakan. Orang tua kita pasti bangga kalau kita mendapatkan juara. Kemudian berdana, apa kita harus malu dan takut? Tidak, ya, karena berdana itu merupakan perbuatan baik. Dalam agama Buddha, berdana itu adalah memberi dengan tulus ikhlas. Kalau kita sering berdana, nanti kita juga akan mendapatkan karma baik. Anak-anak semua, di sini siapa yang suka berdana? Wah, semuanya ya. Nah, di sini anak-anaknya baik-baik semua. Semua suka berdana. Kemudian membantu orang tua. Apakah kita harus malu dilihat oleh orang lain kalau kita sedang membantu orang tua? Ya, tidak perlu malu karena membantu orang tua itu adalah perbuatan yang mulia. Jadi anak-anak tidak usah malu, tidak usah takut diomongin orang ya, tidak usah takut. Karena itu adalah perbuatan yang mulia. Membantu orang tua adalah perbuatan yang mulia. Mencuri, apakah kita harus malu dan takut? Ya, betul. Kalau mencuri itu adalah perbuatan yang buruk. Betul sekali. Perbuatan buruk, mencuri akan mengakibatkan kita di penjara. Kita juga merasa selalu dihantui oleh rasa bersalah.
karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus takut dan malu akan akibatnya. Kalau ketahuan mencuri, malu nggak? Ya pasti malu dong, dilihat teman-temannya dimarahi oleh orang tua, belum lagi dimarahi oleh orang yang dicuri atau korbannya. Nah, maka dari itu anak-anak semua jangan sesekali belajar mencuri, hal sekecil apapun itu. Kalau mencuri demi kebaikan gimana? Tidak ada namanya mencuri demi kebaikan ya, walaupun kamu mencuri untuk dibagikan kepada orang lain, nah itu juga perbuatan yang tidak baik, karena mencuri itu adalah karma buruk, dia juga akan menghasilkan karma buruk. Menyakiti makhluk hidup, apakah kita harus malu? Ya, kita juga harus takut akan akibat dari menyakiti makhluk hidup. Kenapa? Karena kalau kita menyakiti makhluk hidup, maka di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang akan datang, kita akan menjadi orang yang berumur pendek. Adik-adik mau nggak? Anak-anak mau nggak berumur pendek? Tidak, tentunya ya. Semua orang ingin berumur yang panjang sampai ratusan tahun ya, kalau bisa. Maka dari itu kita harus malu dan takut untuk menyakiti makhluk hidup. Berkata jujur. Berkata jujur harus malu atau takut atau tidak? Ya, berkata jujur adalah perbuatan baik. Maka dari itu kita tidak usah malu dan takut. Karena kalau kita berkata jujur akan dipercayai oleh orang lain. Kita akan banyak teman, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, kalau kita sudah berkata jujur, kemudian menyelamatkan makhluk hidup, apakah ini kita harus malu dan takut? Oh iya, tidak perlu, karena menyelamatkan itu adalah perbuatan yang mulia, seperti pahlawan ya. Pahlawan menyelamatkan orang lain, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kita juga bisa menyelamatkan makhluk hidup ya. Misalkan contohnya, kalau kita bertemu dengan hewan yang sedang kelaparan, kita kasih makan kalau kita punya makanan. Kemudian kita tidak perlu menyakiti makhluk hidup, itu juga sudah menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Ya, kalau kita tidak menyakiti makhluk hidup, maka akan berkuranglah orang-orang yang menyakiti makhluk hidup, karena kita tidak ikut menyakiti. Ya, tentunya kita akan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita dan sekitar kita. Melawan orang tua. Melawan orang tua kita harus malu dan takut enggak? Ya, tentunya kita harus malu ya, karena melawan orang tua itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau melawan orang tua akibatnya apa? Ya, kita akan menjadi manusia yang durhaka ya, tidak berbakti kepada orang tua. Kita juga nanti akan susah hidupnya kalau kita durhaka kepada orang tua. Nah, sekian pelajaran untuk hari ini. Nanti Bapak akan berikan diskusi, siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Anak Satu Namo Buddhaya. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Thank you. See you, goodbye.